大家好，我的名是妮莎娜比拉国suara，今天我将介绍有关演戏学的材料。Jadi hari ini kita akan menjelaskan materi mengenai fonologi, namun kita akan fokus membahas tentang nada atau sandi nada dari bahasa Mandarin. Fonologi dalam bahasa Mandarin, apa sih fonologi dalam bahasa Mandarin itu? Fonologi bahasa Mandarin adalah studi tentang sistem suara bahasa Mandarin, termasuk inisial, final, nada, tonus, dan sandi. Fonologi bahasa Mandarin mempelajari bagaimana suara-suara dalam bahasa Mandarin digunakan untuk membentuk kata-kata dan kalimat-kalimat yang bermakna. Dalam bahasa Mandarin, fonologi sangat penting karena bahasa ini memiliki sistem nada yang kompleks, yaitu perubahan nada yang dapat mengubah makna kata. Oleh karena itu, mempelajari fonologi bahasa Mandarin sangat penting untuk memahami dan mengucapkan bahasa Mandarin dengan benar. Karena materi yang akan saya jelaskan hari ini berfokus kepada sandi nada, saya akan memberikan contoh fonologi bahasa Mandarin, yaitu ma, nada pertama yang berarti ibu, ma, nada kedua yang berarti hem, nada ketiga ma yang berarti kuda, dan nada keempat ma yang berarti kutub. Berbeda kan? Ada juga jenis-jenis sandi nada. Namun, sandi nada yang umum digunakan ada 1. Sandi nada 3-3. Ketika dua nada ketiga turun naik bergabung, nada pertama berubah menjadi nada kedua. Contoh, hen mang atau sangat sibuk diucapkan sebagai hen mang. Ada juga sandi nada 3-1. Ketika nada ketiga turun naik diikuti oleh nada pertama tinggi dan datar, nada ketiga berubah menjadi nada kedua naik. Contoh, hen hao, sangat baik. Ini adalah nada 3-3, tetapi hen sering berfungsi sebagai adverbia yang diucapkan dengan nada pendek, mirip dengan setengah tiga, diucapkan sebagai hen hao. Nah, ada juga sandi nada 3-4. Ketika nada 3 turun naik diikuti oleh nada keempat turun, nada ketiga berubah menjadi nada kedua naik. Contoh, wo xiang, saya pikir atau saya mau, diucapkan sebagai wo xiang. Perubahan nada untuk karakter. Contoh, perubahan nada untuk karakter pu atau tidak. Karakter pu pada dasarnya adalah nada 4, tetapi nadanya berubah dalam konteks tertentu. Sebelum nada 4, jika pu diikuti oleh suku kata bernada 4, nada pu berubah menjadi nada 2. Contoh, push, bukan diucapkan sebagai push. Contoh lain, putui atau tidak benar diucapkan sebagai putui. Ada juga perubahan nada untuk karakter i atau 1. Karakter i aslinya adalah nada 1, tetapi memiliki aturan perubahan nada yang dinamis. Sebelum nada 4, nada i berubah menjadi nada 2. Contoh, ik atau 1 dalam kata pengukur diucapkan sebagai ik. Sebelum nada 1, 2, atau 3, nada i berubah menjadi nada 4. Contoh, ichi yang artinya bersama diucapkan sebagai ichi. Sebagai angka biasa atau sendirian, nadanya tetap nada 1. Misalnya saat berhitung i, sen. Nah, dalam bahasa Mandarin ada juga yang disebut nada netral atau qingsheng. Meskipun bukan sandi nada dalam arti perubahan dari nada penuh ke nada penuh lainnya, nada netral adalah bagian penting dari fonologi Mandarin. Contohnya, dalam kata ganti orang jamak terdapat kata woman yang berarti kami atau kita. Ada juga dalam partikel tata bahasa. Partikel-partikel ini tidak memiliki arti leksikal sendiri, tetapi mengubah fungsi kata lain. Contohnya, wo de shu yang berarti buku saya. Namun teman-teman juga perlu ingat bahwasanya fonologi bahasa Mandarin dapat berbeda-beda tergantung pada dialek dan wilayahnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya perubahan nada dalam bahasa Mandarin atau sandi nada adalah proses perubahan nada yang terjadi ketika dua atau lebih morfem bergabung. Ada beberapa jenis sandi nada termasuk 3-3, 3-1, 3-4, dan 2-2. Aturan-aturan sandi nada meliputi perubahan nada ketiga menjadi nada kedua jika diikuti oleh nada ketiga, pertama, atau keempat.
memahami sandi nada sangat penting untuk mengucapkan bahasa Mandarin dengan benar. Jadi bagaimana? Dari penjelasan tadi teman-teman sudah paham kan mengenai perubahan atau sandi nada dalam bahasa Mandarin? 而爱你的母语随系外语为未来做好准备。谢谢大家。